tanah adat ini adalah yang dilindungi oleh negara. Ya artinya secara awam pun melihat ini adalah ada sesuatu yang dilanggar. Kita tidak hidup sendiri. Kita tidak hidup pada hari ini saja. Kita akan hidup panjang, artinya bukan berarti usia kita akan abadi. Tetapi lingkungan yang lestari, lingkungan yang terjaga akan dinikmati oleh generasi kita. Pemirsa setia Gema Pos, hari ini 5 Juni merupakan Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Dan ini di Indonesia hari ini sedang ramai isu dan ini menjadi perhatian publik juga tentang hashtag All Eyes on Papua. Jadi semua mata hari ini sedang melihat Papua. Ini berkaitan tentang hutan adat yang selama ini menjadi sumber penghidupan dari suku Awiyu dan kemudian suku Moy yang ada di Bovendigul dan juga di Sorong. Ini mereka terancam terusir karena ada perluasan pembukaan lahan untuk sawit begitu. Dan hari ini kita sudah bersama orang yang tidak asing lagi, Bang Rasminto. Apa kabar, Bang? Alhamdulillah, kabar baik. Sehat. Jadi pemirsa, Bang Rasminto ini selain dia pengamat, banyak juga nulis dan perhatian terhadap situasi di Papua, Bang ya. Banyak tulisan-tulisannya dulu dan hari ini beliau juga dosen geografi manusia. Ini membahas juga soal lingkungan hidup, Bang ya. Iya. S1-nya tadi geografi lingkungan hidup juga, S2-nya juga, S3-nya juga seperti itu. Jadi udah pas lah ini kalau kita ngomongin soal All Eyes of Papua yang hari ini sedang ramai, Bang. Betul. Nah, Bang Rasminto, kalau melihat gerakan dari All Eyes of Papua ini, Bang, ini kan ramai sekali di media sosial, terus kemudian disambut juga, mungkin menyambut gerakan dari dua suku yang ada di Papua hari ini protes terhadap kondisi lingkungan. Ini mumpung karena Hari Lingkungan Hidup Sedunia, kondisi lingkungan penghidupan mereka, hutan, ini dibuka untuk jadi lahan sawit. Kalau menurut Bang Rasminto, gerakan-gerakan seperti ini itu melihatnya seperti apa, Bang? Iya, terima kasih nih Gema Pos udah mengundang lagi kami di podcastnya yang luar biasa. Jadi All Eyes on Papua, semua mata memandang Papua. Jadi dalam konteks Papua, memang ketika kita melihat isu terkait suku Awiyu dan suku Moy, di mana mereka ada di Bovendigul dan di Sorong ini, memang menarik kita mengangkat dalam persoalan yang begitu pelik. Bagaimana proses industrialisasi menggerus kehidupan masyarakat lokal ataupun masyarakat adat. Dan ini menjadi sebuah problem dalam pembangunan kita di Indonesia. Yang tentunya kita juga melihat apa yang dihadapkan oleh saudara-saudara kita di suku Awiyu dan suku Moy ini. Ya, mereka memiliki wilayah adat ataupun tanah adat yang ini berdampak pada persoalan kehidupan mereka secara manusiawi. Kenapa? Karena tentunya dari mata pencarian mereka, hutan, alam yang menyediakan semua sumber daya, akhirnya tergerus oleh proses industrialisasi yang ada. Kita lihat puluhan ribu hektar dan milik wilayah adat mereka ataupun hutan lindung yang ada di sana ini berubah, tereksploitasi menjadi sebuah industrialisasi yang tidak pro terhadap kehidupan masyarakat adat. Ya, tentunya ini menjadi problem dalam pembangunan kita itu. Cita-citanya kita kan memang kita punya Undang-Undang nomor 32 nih, Bang. 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
ya kan. Terus kemudian kita tahu juga banyak suku Papua hari ini masih menggantungkan hidupnya di hutan-hutan, kan begitu. Dan menurut data itu yang dituntut oleh teman-teman dari suku Awiu terutama itu ada sekitar 36.000 hektar seperti yang Abang bilang tadi, pada puluhan ribu hektar. Terus kemudian yang untuk suku Moy yang di tanah adatnya itu sampai 18.000 hektar. Dan ini kan luas sekali, Bang, luar biasa. Ini kalau saya pikir kan nggak cuman di situ saja kan sebenarnya yang terjadi hal seperti ini. Berarti kalau Abang lihatnya kondisi pembangunan kita yang harusnya melindungi alam, tapi kemudian sampai menggerus hutan adat, menggerus penghidupan, itu seperti apa, Bang? Iya. Ya, ini kita jangan pernah melihat bahwa pembangunan itu hanya semata-mata untuk meningkatkan nilai ekonomi semata, tetapi juga harus kita lihat aspek sosial dari masyarakat suku adat ini dan juga dari aspek keberlangsungan, yaitu aspek lingkungannya. Nah, 3 pilar inilah yang menjadi pilar utama dalam pembangunan, yang tentunya ini menjadi pembangunan berkelanjutan. Apalagi kita lihat dengan dia tergerus areal mata pencariannya berupa hutan lindung maupun tanah adat mereka, ini akan memperburuk dalam situasi kemiskinan di sana. Jadi ujungnya adalah kemiskinan yang padahal kalau kita lihat kesepakatan bersama dalam Badan Dunia, kita kan dulu ada pembangunan milenium. Nah, masuk dalam pembangunan SDGs, Sustainable Development Goal, yang dimana ada 17 tujuan dari pembangunan berkelanjutan itu adalah yang utama adalah pengentasan kemiskinan. Nah, ya barang tentu kalau berdasarkan data BPS dan juga target RPJMN menengah kita di 2020 ke 2024 ini, harusnya kan kisarannya itu menurun, tetapi kita masih ada kisaran di 5-6% gitu. Tetapi angka kemiskinan di Indonesia masih antara 7-9% yang ini tentunya memiliki relate terkait dengan persoalan salah satu contoh dari kasus suku Awiyu dan suku Moy yang ada di Bovendigul dan di Sorong, Papua ini. Ya, apa yang dilakukan oleh mereka sampai membuat gerakan yang menjadi sorotan publik dan ini trending, ya tentunya ini kita perlu mendukung masyarakat. Nah, kenapa? Tadi berbicara pada pilar pembangunan berkelanjutan, ekonomi tidak semata-mata itu menjadi tujuan utama, tetapi bagaimana pengentasan kemiskinan dan alam harus lestari, ini harus juga dituntut. Nah, belum lagi kita dalam aspek yang lainnya, seperti aspek hukum. Apakah konsesi lahan dalam proses industrialisasi yang dituntut oleh saudara kita, oleh suku Moy dan suku Awiyu ini sudah sesuai dengan koridor? Apalagi kita lihat konsesinya adalah hutan lindung dan tanah adat. Yang kita lihat ini adalah bagian dari tanah adat ini adalah yang dilindungi oleh negara. Itu. Ya artinya secara awam pun melihat ini adalah ada sesuatu yang dilanggar. Sesuatu yang dilanggar. Ya kan, ada sesuatu yang dilanggar. Nah, kita melihat saudara-saudara kita yang di Papua ini ya mengalami hal yang tidak mengenakan, terutama suku Awiyu dan suku Moy ini. Itu. Lalu belum lagi, nih Mas Riki, belum lagi kita lihat di Papua ini kekayaan sumber daya alam yang sangat melimpah. Kekayaan sumber daya alam yang tentunya ini menjadi potensi besar bagi bangsa kita ini. Nah, termasuk bagaimana di Papua Barat dia memiliki 470.000 hektar lebih hutan mangrove
di wilayah Teluk Bintuni tepatnya. Tapi di situ ada konsesi proses industrialisasi yang akhirnya juga memperburuk situasi lingkungan. Oke. 475.000 hektar itu adalah termasuk hutan mangrove terbesar. Di Bintuni. Iya, di Bintuni, terbesar di dunia. Oke. Dan itu menjadi sumber paru-paru dunia. Kita tahu kalau dalam konteks lingkungan hidup, fungsi mangrove itu luar biasa. Oke. Bagaimana menahan abrasi, bagaimana itu sumber ekosistem bagi wilayah pesisir, ya kan? Lalu menahan ombak, banyak sekali potensi sumber daya alam dan kekayaan alam yang ada di situ. Nah, tapi kalau dia rusak, terus juga dari fungsi sosialnya juga sebagai mata pencarian masyarakat. Nah, akhirnya apa? Kembali lagi pemiskinan. Oke. Itu. Jadi masyarakat di Bintuni, masyarakat di suku Awiyu, di Bopendigul, Moy yang ada di Sorong, ini semua terdampak dari persoalan industrialisasi yang tidak melihat pilar aspek pembangunan berkelanjutan ini, yaitu aspek sosial dan lingkungan. Tapi kan cita-citanya selama ini kan pemerintah ini kan persoalan pembangunan terus. Cita-citanya kan memang untuk mengentaskan itu sih, Bang. Tapi kemudian kalau kita memang lihat kenyataan ya, ini agak tidak relate gitu loh ketika pembangunannya atau investasinya itu justru menghilangkan atau mengganti mengganti hutan ke lahan-lahan yang produktif begitu, Bang. Nah, barangkali lah ini yang harus bisa menjadi refleksi bagi kita, terutama sebagai bangsa Indonesia, bagaimana kita menjadi sebuah negara yang dalam proses negara yang berkembang, tentunya pembangunan itu masif, di mana-mana pasti ada pembangunan. Kita lihat kalau kita ke Sumatera, ke Sulawesi, Kalimantan, NTT, termasuk juga Papua, ini pembangunan itu masif. Baik itu untuk pemukiman, baik itu untuk akses jalan, perkantoran, dan segala macamnya. Namun di sisi lain, pembangunan yang masif ini harusnya diimbangi. Nah, disinilah masuk dalam refleksi konteks Hari Peringatan Lingkungan Sedunia. Kita harus melihat, jangan hanya kegiatan-kegiatan peringatan Hari Lingkungan Sedunia ini hanya sebatas kegiatan simbolisme semata, seperti yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya. Hanya kita kampanye lingkungan, tanam pohon, lalu menabur benih ikan, lalu banyak hal, termasuk juga demonstrasi dan segala macam untuk menuntut keseriusan, misalnya pemerintah maupun sektor swasta dalam keseimbangan. Dia menuntut peningkatan ekonominya melalui pembangunan. Nah, jadi bolehlah kita kegiatan-kegiatan simbolisme ini, namun juga yang paling penting adalah aksi nyata. Aksi nyata. Bagaimana apa yang terjadi saudara-saudara kita di suku Awiyu dan suku Moy maupun di Bintuni, terutama di masyarakat Babo, di Pulau Babo itu adalah real yang harus bisa kita entaskan persoalan di sana. Ya kan, karena dampak dari persoalan penggusuran, eksploitasi yang berlebihan, ini ternyata dampak sosialnya atau pemiskinannya itu nyata. Itu. Makanya barangkali relasi yang sangat erat, kenapa garis kemiskinan kita, target RPJMN kita belum tercapai, masih di angka 7-9% ini ya. Meskipun pembangunannya masif. Iya, meskipun pembangunannya masif, program-programnya pemerintah kita perlu apresiasi memang. Tetapi masih belum belum real, belum konkret dalam bagaimana pengentasan kemiskinan ini.
Selalu kan banyak sekali teman-teman kita bilang anekdotnya itu adalah kemiskinan itu dientaskan ya secara turun-temurun. Nah ini juga bahasa-bahasa ini yang harus kita hilangkan. Lingkaran setan ya. Jadi sebuah lingkaran setan. Karena apa? Tentunya orang-orang miskin ini kita harus lihat. Saya sangat terngiang sekali dengan kalimat dari Prof. Emil Salim, Begawan Lingkungan Hidup, bahwa sebenarnya orang miskin itu mereka juga punya otak, mereka juga punya otot, mereka juga punya tenaga. Tetapi persoalan yang melingkari mereka adalah mereka terlalu dalam, masuk ke dalam jurang itu. Sehingga apa? Tenaga mereka untuk keluar dari jurang itu sangat sulit. Itu. Sehingga semakin lama ini akan terperosok makin dalam. Itu keterperosokannya. Artinya apa? Kemiskinan itu akan terus bertambah apabila tali untuk bisa mengerek mereka, untuk bisa mengangkat mereka dari jurang yang dalam ini tidak kita lakukan. Apa itu tali yang bisa mengerek mereka? Ya, tentunya ya pembangunan berkelanjutan. Jadi jangan hanya kita membangun dari aspek ekonomi semata, tetapi aspek sosialnya kita harus bangun. Bagaimana kita memberikan penyadaran melalui pendidikan, ya kan, berikan kompetensi kepada mereka, berikan rasa percaya diri, ya kan, di situ confidence-nya. Lalu bagaimana kita berikan kepedulian bagi mereka, caring-nya, lalu kita berikan fasilitasi, koneksi terhadap dunia kerja, lapangan pekerjaan itu, lalu akses-akses yang lain, dan juga ya masyarakat juga, terutama kalangan bawah ini, itu perlu Mas Riki, dia dibangun karakternya, ya kan. Nah, jadi pendidikan itu juga menjadi dasar penting untuk bagaimana mengentaskan kemiskinan, untuk mereka sadar. Nah, inilah aspek sosialnya. Lalu dalam aspek lingkungannya, ya harus jelas konsesi-konsesi tambang, industri yang menggerus ke persoalan hutan lindung, hutan adat, dan berbagai macam daerah-daerah yang memang itu menjadi zona yang tidak memungkinkan untuk dibangun, ya harus konsisten penegakan hukumnya. Nah, karena sering juga, saya juga pernah membuat riset tentang pembangunan pemukiman. Contohnya ada di wilayah Jabotabek. Nah, kebetulan di situ riset saya di wilayah Bekasi misalnya. Nah, dari pembangunan perumahan saja, saat itu saya membuat riset di 2014-2015, itu terjadi perubahan tata guna lahan, di mana di situ zonasi pertanian alih fungsi jadi pemukiman. Menjadi pemukiman. Nah, itu terjadi perubahan hingga mencapai 8.000 hektar. Wow. Itu. Nah, ini kan luar biasa. Kalau di daerah-daerah lain pun hampir sama polanya. Karena apa? Beban lingkungan ini kan ini berkaitan persoalan pada laju pertumbuhan penduduk. Jadi laju pertumbuhan penduduk kita kan ternyata ini meningkat terus itu. Dan tanah semakin berkurang. Dan tanah terus berkurang. Nah, padahal UN, Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa ini kan mencanangkan itu batasnya itu kan batas aman itu 0,9. Kita itu 1,1 di rentang 2020 sampai 2024 sekarang. Nah, ada 5 daerah termasuk di Papua. Ini lebih dari 10% laju pertumbuhan penduduknya. Nah, posisinya lagi daya tampung lingkungannya
terpenuhi. Oke. Itu. Jadi sudah industrialisasi, mereka pun bermukim di mana? Mereka pun kan manusia, juga harus diperlakukan secara manusiawi. Nah, ya kan? Jadi dalam aspek lingkungannya, pertama ya harus taat terhadap konsesi. Perdanya, undang-undang lingkungan, tata ruangnya. Jangan mau alih fungsi lahan begitu ya. Harusnya Iya. jadi hijau ya hijau aja gitu. Iya. Tapi berarti gini Bang, apa yang dilakukan oleh saudara-saudara kita suku Awi sama suku Mo ini gerakan, kalau menurut Bang Rasminto ini gerakan apa? Apakah dia berusaha untuk menyelamatkan hidupnya dari gerusan pembangunan, ataukah kemudian ini bentuk kejengahan terhadap situasi kemiskinan yang mereka alami mungkin di sana gitu? Iya. Jadi ini sudah sangat complicated. Sudah sangat complicated. Dari persoalan sudah menjadi sebuah klimaks kejengahan mereka. Siapapun orangnya kan, kalau lahan mereka, tempat mata pencarian mereka, priuk mereka diganggu. Siapa sih yang diam? Kan tentunya pasti akan bereaksi. Ya kan? Karena kita bicara teori aksi reaksi, ya tentunya ada pemicu. Pemicunya apa? Ya mereka nggak ada lahan, nggak ada tempat mata pencarian mereka. Mereka mau tinggal di mana? Yang tentunya masyarakat adat ini kan selalu dibayang-bayangi oleh persoalan sosial dan persoalan pendidikan yang posisinya itu di bawah rata-rata, yang sangat dibutuhkan perhatian oleh para kita, terutama pemerintah itu. Jadi sudah sangat complicated, dan persoalan ekonomi mereka yang juga tergerus kan, nggak ada mata pencarian. Jadi ini yang kita berharap ada keseriusan itu. Kita memang lihat pembangunan di Papua, saya juga pernah melewati misalnya Trans Nabire dari Timika sampai Nabire itu sudah diaspal, baik juga dari Jayapura lewat KB Pura masuk ke Skau sudah sangat luar biasa, bahkan PLBN-nya juga pos batas, lintas batas antar negara dengan Papua Nugini udah sangat luar biasa, sangat bagus. Nah, kalau pengalaman saya terakhir di 2000-an 10-an ke antara Indonesia dengan Malaysia jauh, tapi kalau perbatasan Indonesia dengan PNG, wah ini memang mereka yang iri dengan Indonesia gitu. Kalau kita sama Malaysia memang kita yang iri gitu. Kita yang iri. Kalau Papua sama Papua Nugini mereka yang iri sama PNG kita. yang iri dengan kita, yang artinya perhatian pemerintah pusat ini sudah luar biasa. Pembangunan infrastruktur. Nah, apalagi dengan ditambah dana otsus yang terus menerus dari 2001 sampai sekarang masih bergulir. Nah, seharusnya kan selain konsesi lahan yang harus dijaga dalam rangka tata ruang lingkungan yang berkelanjutan, tetapi juga harus diimbangi dengan ya pembangunan masyarakatnya dari segi pendidikan, terus juga bagaimana melihat sosialnya, terutama ekonominya itu. Ya, ini menjadi dukungan moral kita Bang ya. Maksudnya ini teman-teman kita suku Awiu sama suku Moy sedang berusaha, juga dibantu juga kampanyenya ini sama teman-teman, bahkan artis-artis matanya juga sekarang memandang Papua nih, melihat persoalan-persoalan ini, dan saya pikir persoalan yang seperti ini, alih fungsi lahan yang tadinya untuk pertanian, yang tadinya untuk dikelola masyarakat, ternyata jadi HGU. Untuk ini tidak hanya di Papua saja, di banyak tempat, dan ini mungkin menjadi kalau menurutku titik di mana masyarakat bersama, baik semua kalangan bersama lewat kampanye kali ini harus lebih aware
harus lebih peduli gitu dengan kondisi yang memang lingkungan hari ini kita kondisinya diperparah dengan alih fungsi lahan itu, Bang. Jadi ini salah satu bentuk kepedulian kita ya dengan perjuangan teman-teman juga terhadap lingkungan. Jadi kalau semisal kita lihat gerakan ini masif, nanti ujungnya kemana Bang ini Bang? Kalau Abang lihat ujungnya kemana? Apakah kemudian nanti dikembalikan lagi di konsesinya ke masyarakat ada, ataukah kemudian tetap terus? Karena banyak sejarah mencatat ketika masyarakat berkonflik dengan perusahaan ini ya akhirnya ya masih banyak dirugikan masyarakat. Kalau menurut Abang soal gerakan ini nanti kira-kira ujungnya kemana Bang? Ya tentunya kan memang kalau dalam sistem masyarakat modern ini kan bagian dari gerakan sosial dalam bagaimana mencapai sebuah perubahan yang kita posisi di bawah untuk mencapai posisi di atas. Dalam konteks hal ini adalah kesejahteraan. Ya kita berharap apa yang dilakukan oleh saudara kita suku Awiyu dan suku Moi ini menjadi gerakan penggugah bahwa masyarakat Indonesia itu ya sebenarnya peduli dengan apa yang dirasakan oleh masyarakat Papua, terutama saudara kita di suku Awiyu dan suku Moi di Bapendigul maupun di Sorong. Kita perhatikan, kita lihat kok mereka itu. Ya dan kita juga berharap pembangunan di Papua juga bisa menyentuh aspek-aspek equal, kesetaraan, keadilan itu. Jangan juga ya hanya mengandalkan harapan untuk mencapai ekonomi yang tinggi, tetapi ya faktor sosial dan lingkungannya juga harus seimbang. Itu. Nah, karena apa? Kita lihat memang persoalan lingkungan juga ya bukan hanya di Papua saja. Kita kebetulan dalam memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, ini menjadi penggugah buat kita bersama. Masih banyak kasus-kasus eksploitasi lahan, eksploitasi lingkungan yang berdampak pada masyarakatnya. Katakanlah kasus Wadas, itu juga menjadi PR sampai sekarang. Ya kan, mudah-mudahan di peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia ini menjadi gerakan, ya kan, menjadi pengingat bagi kita, menjadi refleksi bagi seluruh bangsa Indonesia bahwa kita tidak hidup sendiri, kita tidak hidup pada hari ini saja. Itu, kita akan hidup panjang, artinya bukan berarti usia kita akan abadi, tetapi lingkungan yang lestari, lingkungan yang terjaga akan dinikmati oleh generasi kita, generasi cucu-cucu kita. Itu. Nah, itu yang paling penting. Oke. Ini mudah-mudahan pemerintah nanti melihat bahwa ketika sudah masyarakat bergerak menyuarakan bersama berarti betul ada masalah gitu. Betul. Dan ini segera mudah-mudahan segera diselesaikan persoalan ini. Tentunya harus berpihak kepada masyarakat dong kan begitu. Luar biasa sekali. Oke, terakhir Bang, ini mumpung memperingati Hari Lingkungan Hidup, terus kemudian masih banyak persoalan juga yang ada di masyarakat Indonesia terkait dengan lingkungan, eksploitasi lingkungan dan lain sebagainya. Ini mudah-mudahan ke depan dalam momen ini tahun depan sudah lebih baik, Bang. Amin, amin. Silakan. Ya. Ya, kita sebagai masyarakat kita berharap pembangunan itu tidak hanya berorientasi pada masalah-masalah keuntungan semata ataupun hanya masalah ekonomi, tetapi pembangunan juga harus berasaskan pada 3 pilar utama. Selain masalah ekonomi, masalah sosialnya juga harus diperhatikan, karena penopang dari aktivitas yang ada di masyarakat yaitu adalah masyarakat itu sendiri. Kalau masyarakat kita berada dalam garis kemiskinan,
kalau masyarakat kita berada dalam garis kebodohan, kalau masyarakat kita selalu tertinggal, nah ini akan sangat sulit kita mengandalkan dari SDM lokal. Kenapa? Ini kan artinya adalah terjadi kemunduran peradaban kita. Itu. Nah, sehingga juga dengan pilar lainnya dari pilar lingkungannya ini juga harus terjaga, lestari. Kenapa? Lingkungan itu adalah tempat kita berhuni, tempat kita hidup. Itu. Dan juga lingkungan juga ini akan menjadi supply dalam keseimbangan antara sosial dan ekonomi itu. Karena apa? Kita lihat kalau sudah lingkungan tercemar, terjadi deforestasi, penggundulan hutan, ya kan? Terus juga terjadi illegal logging dan seterusnya, banyak hal persoalan-persoalan itu termasuk alih fungsi lahan. Ini bagaimana nanti generasi berikutnya? Kita menghirup oksigen menjadi barang langka, air juga menjadi barang langka. Bahkan kalau ada cerita tentang pemilik perusahaan perusahaan ternama di air minum, itu seakan-akan sebagai perusahaan penuh delusi. Kok air dijual? Padahal itu tersedia di alam. Tetapi ternyata itu menjadi emas biru. Emas biru, coba bayangkan, air bisa lebih mahal daripada BBM. Nah, bagaimana 10 tahun yang akan datang, 20 tahun yang akan datang, 30 tahun akan datang, kita kalau dengan kondisi seperti ini, saya sangat meyakini generasi-generasi penerus kita, mereka tidak akan menikmati oksigen atau udara yang sehat, yang bersih, air yang murni, yang terjaga, yang bersih. Nah, itu akan mempengaruhi juga kondisi psikologis dan kesehatan secara fisik. Dan ini berbahaya. Maka marilah kita jaga lingkungan kita, pedulikan alam kita, lalu saling sokong satu sama lain dengan solidaritas kebersamaan masyarakat agar kita bisa sama-sama menjaga. Kalau kita bersama-sama, insya Allah lingkungan masyarakat kita bisa terus terjaga. Semangat terus, salam lingkungan hidup. Salam lingkungan hidup. Luar biasa sekali Bang Rasminto, terima kasih sekali lagi. Ini dukungan kita terhadap All Eyes on Papua itu untuk bagaimana menjaga lingkungan tetap terjaga Bang ya, supaya ini menjadi warisan untuk anak cucu kita ke depan seperti tadi yang Bang Rasminto sampaikan. Terima kasih sekali lagi Bang, luar biasa sekali. Siap. Terima kasih. Terima kasih. Mas Riki, sukses selalu ya. Sukses selalu. Pemirsa, demikian diskusi kita dengan Bang Rasminto terkait dengan Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Terima kasih sekali lagi. Jangan lupa terus tonton video kita. Dan untuk tayangan-tayangan selanjutnya, jangan lupa juga like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih Bang. Terima kasih Mas Riki. Sukses.